Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mispalah dengan NIM 221196. Nah, baiklah, kali ini saya akan melakukan tugas UAS akhir, yakni tentang mata kuliah Masail Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari MPD. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjawab tentang pernikahan beda agama. Untuk opininya di sini, terdapat fenomena pernikahan agama adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Hanya dengan dalih saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih dengan melangsungkan pernikahan walaupun tidak resmi ataupun ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor KUA di bawah naungan Kementerian Agama. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terkadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama secara terpisah, yakni Islam dan non-Islam. Nah, menurut pendapat saya, sudah jelas pernikahan beda agama ini sudah dilarang dalam hukum Islam. Nah, mengapa? Karena saya mengambil dalil dari dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nah, dan jangan pula kamu menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa wanita dan pasangan yang berbeda agama, misalnya lelakinya Islam dan perempuannya Kristen ataupun kafir, ya, bukan Islam, itu dilarang untuk melakukan pernikahan. Begitu juga sebaliknya, misalnya perempuannya yang Islam, lelakinya yang itu Kristen, dilarang pula melakukan pernikahan. Nah, saya juga mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Amrul Aulil, perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam, media syariah, wahana kajian hukum Islam dan perantau sosial. Nah, di dalam jurnal tersebut saya mengambil pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi ini berpendapat seperti ini. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan menikahi wanita tersebut, maksudnya wanita Kristen, tetapi tidak memusuhi Islam dan dapat menghormati agama suaminya. Nah, tapi ada tetapinya di sini. Namun beliau menegaskan bahwa pernikahan ini hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas dan tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan masalah dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak-anak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa di sini Islam melarang pernikahan beda agama. Nah, dan ada juga menurut hukum negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dinyatakan sah menurut hukum. Hal ini berarti bahwa asalkan perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, maka
pernikahan tersebut dikatakan sah, diakui secara sah. Dan juga ada pula pendapat tidaknya sah pernikahan beda agama dengan alasan seperti ini. Meskipun pada umumnya pernikahan beda agama diakui sebagai sah, dalam hukum Indonesia terdapat beberapa kasus di mana pernikahan dapat dianggap tidak sah. Mengapa? Karena salah satu contoh adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan dari agama ataupun kepercayaan yang mereka anut. Misalnya, jika dalam agama salah satu pasangan dilarang untuk menikah dengan orang yang dari keyakinan lain tanpa konsekuensi agama, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang poligami. Nah, di sini soalnya opininya Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dan dalam keadaan apapun. Nah, poligami dilakukan sebagai jalur keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat ataupun berzina yang dilarang Islam, atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Nah, di sini pertanyaannya, nah, setujukah bagaimana pendapat saya tentang poligami? Di sini saya berpendapat saya setuju dengan poligami, tetapi setuju nggak? Tidak, Pak? Tidak lah. Oke, kata Sam. Ya. Nah, pendapat saya sendiri tentang poligami ini, saya tidak setuju dengan poligami. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa di sini dapat merugikan bagi istri lainnya, karena tidak terdapat unsur keadilan bagi istrinya. Bagi saya di sini, karena lelaki zaman sekarang tidak sama dengan para kebanyakan lelaki yang dahulu. Nah, Al-Quran pun di sini juga Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyikan wa in hiftum alla taksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Nah, artinya di sini, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4 bahkan ya. Kemudian, nah di sini jika kamu takut tidak dapat melakukan adil, maka kawinilah satu saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, dan juga menurut ulama, yakni Quraisy Shihab, beliau berpendapat bahwa menjelaskan poligami diizinkan. Nah, dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, termasuk keadilan yang sulit dicapai. Nah, bila mana beliau cenderung menekankan monogami sebagai pilihan yang lebih baik dalam konteks modern. Nah, bisa kita simpulkan beliau pun belum sepenuhnya mendukung poligami, tapi beliau membolehkan, tapi tadinya dengan syarat yang sangat ketat. Selanjutnya ada pula pandangan hukum negara dan hukum tentang poligami. Nah, hukum negara ini berkaitan dengan undang-undang di banyak negara termasuk Indonesia. Nah, hukum negara memiliki regulasi terkait praktik poligami. Misalnya di Indonesia saja. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan jika mendapatkan izin dari pengadilan agama dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan finansial untuk memelihara istri tambahan dengan adil. Nah, sehingga cut. 3. Nah, sehingga kesimpulannya di sini hukum
negara memperbolehkan poligami ini, tapi dengan syarat tadi harus berperilaku adil dengan istri-istrinya. Nah, jikalau tidak adil maka hukum itu pun bisa berubah keadaan menjadi tidak boleh. Nah, mungkin selanjutnya di sini permasalahan bayi tabung, yang dimana bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini spermatozoon, ovum dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Nah, ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, di sini saya menganalisis bahwa bayi tabung ini adalah sebuah inovasi dari teknologi medis pada zaman sekarang, ataupun disebut dalam dunia Islamnya fikih kontemporer bayi tabung. Nah, di sini berguna untuk memungkinkan suami istri mengalami kesulitan dalam menghasilkan keturunan secara alami. Sehingga untuk tetap memiliki keturunan, mereka berikhtiarkan melakukan program bayi tabung ini, di mana proses ini melibatkan pembuahan di luar tubuh dengan menggabungkan sperma sang suami ke ovum istri dalam laboratorium yang disebut bayi tabung tadi. Kemudian embrionya terbentuk dan akan diimplantasikan kembali ke rahim istri. Nah, di sini juga ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan bayi tabung, seperti etika medis, dampak psikologis bagi orang tua dan anak, serta implikasi sosial dan teknologi reproduksi asisten ini. Nah, penting untuk dipertimbangkan semua faktor ini secara cermat sebelum memutuskan untuk menjalani prosedur bayi tabung tersebut. Nah, bayi tabung cut. Nah, dan juga ada persoalan bagaimana jika kita melakukan program bayi tabung ini dengan alasan demi menjaga badan yang bugar ataupun atletis dikatakan, apakah diperbolehkan? Nah, menurut saya ini tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena kehamilan ini adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk kedua pasangan. Kenapa harus melakukan bayi tabung? Demi untuk menjaga kebugaran ataupun badannya atletis. Padahal Allah bisa memberikan kehamilan. Jika bisa kehamilan maka kita melaksanakan program kehamilan saja, tidak perlu melakukan bayi tabung. Dan juga menurut Syekh Al-Qardawi dalam ilmu fikih kontemporer, beliau juga memperbolehkan bayi tabung, tapi dengan beberapa aspek. Nah, yang pertama di sini ada aspek menjaga keabsahan bayi tabung. Di sini maksudnya bayi tabung ini diperbolehkan dalam Islam asalkan sperma dan ovum sang istri ini dari pasangan yang sah. Kemudian di sini ada larangan donor. Di sini beliau menegaskan bahwa penggunaan sperma atau ovum dari lelaki yang baik ataupun perempuan yang baik yang sah, tidak boleh dari wanita yang bukan istrinya. Kemudian menjaga etika dan moral ini maksudnya dalam pelaksanaan proses program bayi tabung ini haruslah menjaga aurat, menghormati kehormatan pasangan, dan melakukan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi sebuah kesinambungan. Kemudian yang terakhir tentunya konsultasi dengan ahli. Di sini beliau juga menunjukkan bahwa mempertimbangkan bayi tabung untuk berkonsultasi dengan dokter ataupun ulama sebelum melaksanakan program tersebut, sehingga kita mendapatkan edukasi yang penting sebelum melaksanakan program bayi tabung ini. Nah, mungkin sekian beberapa jawaban dan analisis serta pendapat
pribadi saya, dan juga ada beberapa referensi lain yang saya dapat sampaikan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.